Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah segmen video baru ya di dalam konten yang gue bikin. Dan ini namanya gue sebut analis review. Jadi kita akan membahas ya dari portal news dan riset dari analis yang profesional, dan kita akan melihat bagaimana pandangan mereka ini dan bagaimana pandangan gue dan bagaimana gue menghadapinya, lalu pendapat gue apa gitu ya, dan kita tentunya lihat dari chart juga. Oke, gue buka dari dailyfx.com dan kita akan ambil paling tidak dua pair atau dua analisa di pair yang berbeda, dan kita akan melihat gue buka ini, kita akan lihat yang market yang cukup ini ya. Ini kan ada Australian dollar nih. Oke, kita buka aja. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gue akan melihat juga di USD Jepang Yen. Oke, jadi di Aussie dollar dan di USD Jepang Yen. Gue akan pakai bantuan Google Translate ya, agar semuanya bisa lebih cepat dalam kita membaca gitu. Oke, Australian dollar, AUD USD, trade commodities, RBA talking points. Jadi ini talking pointsnya dulu. Australian dollar ignores lower than expected trade data. Jadi kemarin ada keluar data dan di ignore sama Australian dollar. Lalu kita lihat aja nih ya sedikit ya, ini fundamentalnya kita baca dulu sedikit. Gue copy aja dan kita lihat di sini ya. Nah ini, tapi kalau di Google Translate kalian harus kata-katanya biasanya kurang enak gitu ya, karena dia di translate langsung secara sistem kan. Australian dollar tetap stabil setelah data perdagangan mengecewakan ekspektasi, masuk pada AUD 7,4 miliar untuk Februari, bukannya AUD, jadi di bawah daripada yang diekspektasikan. Hilangnya perkiraan disebabkan oleh lonjakan impor 12%, berada pada level yang sama di Januari. Dari sisi ekspor buku besar mencapai perkiraan, tetapi impor diperkirakan naik hanya 2%. Jadi ini masih di fundamental ya, jadi kita baca dulu saja, siapa tahu ada yang penting. Nah, lalu data hari ini dapat menambah fuel lebih lanjut untuk kenaikan RBA karena menunjukkan ekonomi domestik yang kuat dan seterusnya. Semalam Aussie mundur dari level tertinggi, jadi Australian dollar sempat naik lalu dia drop dari level tertingginya sejak pertengahan tahun, dampak dari pertemuan dari kebijakan moneter RBA ini. Jadi supaya kita tahu ya, jadi sambil kita baca dikit-dikit. Lalu ini untuk cepat aja kita melihat, nanti kita akan bahas di technicalnya. The backdrop remains favorable, jadi tetap menguntungkan bagi Aussie. Jadi potensi naiknya tetap ada berdasarkan analis tersebut, dengan defisit anggaran federal pada presentasi yang nyaman dari PDB. Lalu perang di Ukraina dan sanksi terhadap barang Rusia terus menaikkan harga banyak komoditas yang diekspor Australia. Jadi perang Rusia terhadap Ukraina juga menjadi satu catatan yang cukup penting ya. Oke. Nah, kenapa cukup penting? Karena meskipun biji besi adalah ekspor nomor satunya Australia, ekspor utama lainnya adalah batu bara, gas alam, LNG, emas, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Ini adalah banyak komoditas yang dijual Rusia ke dunia yang sekarang menghadapi pembatasan. Oke, Rusia menyumbang 0,2% dari ekspor Australia sebagai tujuan. Jika situasi di Ukraina berlanjut, data perdagangan mungkin mendukung dolar Australia di kuartal mendatang. Artinya ada potensi bisa lanjut naik ya untuk AUD USD. Jadi uptrendnya masih bisa bertahan secara fundamental. Nah, sekarang kita lihat dari technical ya. Kita langsung ambil dua paragraf di sini dan kita akan cocokkan di grafik nanti. AUD USD mencoba menembus di atas saluran tren naik. Jadi maksudnya ada channel uptrend, tapi dia bergerak kembali di dalamnya. Ya, ini adalah chart daripada Australian dollar di TradingView. Dan kalau dari analis tersebut, mungkin yang dimaksud dengan channel uptrend adalah yang ini ya. Jadi si Australian dollar ini dia berada dalam tren naik dan dia membentuk channel uptrend seperti ini. Jadi dia masih berada di dalam channel uptrend, tapi dia reject ya, turun ke bawah. Jadi ada potensi koreksi saat ini ya. Udah 2 hari terakhir dia turun. Lalu kita baca lagi. Pergerakan lebih rendah ini telah melihat pergerakan harga di bawah SMA 10. Jadi kalau pakai indikator moving average 10, artinya dia ada menandakan jeda dalam momentum bullish dalam jangka pendek. Artinya dia lagi tertekan ya si Australian dollarnya ini. Oke. Lalu kita baca lagi lanjutan. Nah, yang mendasari adalah semua SMA jangka menengah dan lainnya diwakili oleh ini ya, SMA 21, 55 dan 100.
Harus diwaspadai adalah harga melintasi kembali di atas SMA 10 dikombinasikan dengan MA besar yang naik, ini berpotensi memberikan sinyal dimulainya kembali momentum bullish. Jadi dia di sini masih bullish. Nah, kita mungkin bisa melihat ini chartnya dia ya. Jadi ini di dalam channel uptrend, di sini MA-nya masih naik semua, dia terkoreksi di sini, jadi ada potensi masih bullish lanjutan menurut si analis ini. Oke, lalu kita lihat juga selanjutnya. Jika ini terjadi ya, ada kemungkinan bahwa itu akan terjadi pada saat yang sama ketika level resistance ditembus. Resistance mungkin berada di puncak baru-baru ini ya, 7661 atau historis 7556. Nah, support pada sisi downside-nya mungkin di 7456, 7441 dan 7368. Oke, kita plot pada chart. Jadi maksudnya seperti ini. Oke. Di dalam tren naik ini ada kemungkinan tren naiknya masih bertahan, dan kalau bertahan dia ada kemungkinan untuk retest kembali ke level atas di 7661 ya, seperti yang dijelaskan tadi. Lalu jika dia turun, karena bagaimanapun juga di sini ada tekanan turun ya dari daily chartnya, ada kemungkinan dia mengejar level bawahnya di 7455 7441 ya, dan nextnya itu di 7368, dan itu inline di bagian bawah daripada channel tersebut. Nah, lalu bagaimana menyikapinya gitu ya. Kalau saya melihat seperti ini dan saya ingin mengambil posisi trading, saya akan melihat gerakan terakhir ini ada cukup impulsif ya. Jadi di sini naiknya kuat, turunnya pun kuat ya, ditandai banyak engulfing bearish seperti itu. Dan di sini saya melihat ada resistance yang sama baris ya. Lalu dia di sini membentuk base, dia naik, di sini dia diabaikan. Jadi idealnya kemarin harusnya kalau dia merespon terhadap data ekonomi dia naik kembali, tapi kan itu tidak terjadi ya. Dan ini langsung dihajar ke bawah. Di sini tidak ada reaksi harga. So sehingga level tersebut bisa dijadikan patokan ya bagi saya untuk mencari reaksi harga. Jadi kalau harga kembali naik ke sini, oke, di situ saya akan berpikiran untuk mencari sell, tentunya dengan reaksi harga, misalkan candlestick pattern ya, ada rejection seperti itu untuk diambil tradingan sell ke bawah, dan ini bisa sebagai targetnya. Atau Anda bisa menggunakan risk reward ya, misalkan SL-nya di atas 30-40 pip ya, atau di mana tergantung dari cara trading Anda, dan dikaitkan dengan risk reward at least 1 banding 1 atau 1 banding 1,5. Oke, itu untuk AUD USD. Nextnya di USD Jepang Yen, dan di sini kita melihat ya, langsung dia ke technical analysis. Kita melihat langsung 2 paragraf di sini, saya copy. Oke, USD JPY selama bulan Maret sesuatu yang harus dilihat karena pasar jelas terjebak di sisi yang salah, berakhir ledakan tepat di 12500 lalu dia drop. Oke, kita lihat di chart ya. USD Jepang Yen, memang dia ini daily chart ya untuk USD Jepang Yen. Ya, ini level tertingginya kan di 125 ya, 00, dan dia jatuh, pelan-pelan dia mulai naik, betul ya. Lalu kita lihat lagi, sekarang ini coba untuk naik kembali, akan menarik untuk melihat bagaimana run menuju 125 akan di retest gitu ya. Pemikirannya adalah hal itu dapat menghasilkan pukulan yang lebih rendah, atau mungkin kenaikannya tidak terlalu kuat ya, karena pasar membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna aktivitas bulan lalu. Ini again ya, lagi-lagi ini karena Google Translate jadi bahasanya agak-agak aneh gitu. Oke, kita ambil lagi 2 paragraf. Nah, tertinggi di 2015 adalah 12585. Oke, kita lihat dulu ya. Tertinggi dari 2015 di level 125.85. Oke. Di sini saya udah plot juga 125.85. Memang ya, kalau kita mundurin, saya ganti dengan weekly chart, dia akan terlihat. Nah, ini 2015 ya, Juni 2015 tertinggi memang di 125.85, dan itu perlu diperhatikan karena menjadi resisten yang kuat ya. Oke, so ini kembali lagi ke daily chart. Nah, artinya apa? Artinya kalaupun dia naik jebol di sini, ada kemungkinan dia reject dari 12585 lalu turun ya, kurang lebih seperti itu.
betul kan, tepat tertinggi di atas tertinggi 12510, jadi masih ada 12585 tertinggi dari 2015. Penembusan kecil dari tertinggi Maret atau 12510 ini mungkin menarik pembeli baru ya, dia naik sedikit, tapi perlu berhati-hati dengan level yang lebih penting atau yang tadi ya di atas ya 125.85. A knife through ya, sebuah penembusan akan membuka gelombang untuk pergerakan naik lebih panjang. Skenario-nya tentu saja tidak dapat diabaikan setelah volatilitas USD JPY ditekan beberapa tahun, bahkan pandemi hanya membangunkannya sementara. Jadi memang volatility di USD JPY ini dia meningkat signifikan gitu ya. Oke, next kita ke sini. Pembalikan atau reversal di sekitar resisten dapat membuat USD Jepang Yen itu menjadi sideline ya, atau menjadi sideways beberapa minggu. Ini berguna untuk membangun kembali daya untuk terus menekan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi bullish uptrendnya masih bisa cenderung menguat. Perdagangan pendek atau trading pendek dapat berkembang karena kegagalan menembus di atas resisten. Oke, kita melihat ya. Ini chartnya, kita masuk ke H4. Jadi kalau gue melihat memang trennya jelas naik dengan kuat ya di daily chart. Di H4 pun juga masih uptrend, dia masih berada di atas structure bullishnya di sini. So kalau mau nge-sell hati-hati ya, meskipun dia ada penurunan jatuh di sini, kalau mau nge-sell hati-hati, saya cenderung melihat potensi buy. Dan untuk itu kita masuk ke H1. Saya sudah plot ya resisten yang kurang lebih sejajar atau sama barisnya, dan di sini ada resisten di sini. Oke, kalau kalian perhatikan level 122.97 atau 123, dan di H1 ini dia terjadi zigzag naik ke atas, yang ini menandakan ada base ya, dan ini saya bisa jadikan patokan. Seandainya dia terkoreksi drop, mungkin bisa dicari peluang untuk tradingan buy di atas sana. Sebaliknya kalau dia naik ya, karena di sini pun ada tekanan drop yang cukup kuat, artinya level-level di atas ini ya, di resisten di sini 124.05 hingga 124.30 ya. Kalau terjadi false break ya, misalkan di sini dia break lalu dia ada engulfing candlestick pattern, ini bisa dijadikan juga tradingan untuk sell ya di area-area tersebut. Oke, kurang lebih itu ya, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.